Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, wuqu'ul hali jumlatan idha ishtamalat ala rabitin. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai hal. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai wuqu'ul hali jumlatan idza ishtamalat ala rabitin, yaitu hal yang datang dalam bentuk jumlah ketika jumlah tersebut itu mengandung rabit, ya, atau pengikat. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-351, di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa maudhi'al hali taji'u jumlah kaja'a zaidun wahwa nawin rihlah. Dan hal atau jumlah itu dapat datang menempati kedudukannya hal. Ya, atau dengan kata lain, hal itu juga bisa datang dalam bentuk jumlah. Jadi jumlah itu bisa diberi kedudukan sebagai hal. Contohnya bagaimana? Ka ja'a Zaidun wa huwa nawin rihlatan. Ya, ja'a Zaidun wa huwa nawin rihlatan. Zaid telah datang dalam keadaan dia berniat untuk bepergian. Maka di sini ada lafadz wa huwa nawin rihlatan, yaitu jumlah ismiyah. Dan jumlah ismiyah tersebut di sini itu menempati kedudukannya hal. Kira-kira seperti itu. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan bait ini, beliau mengatakan, tanqasimul halu bihasabil ifradi wa adamihi ila thalathati aqsamin. Hal itu berdasarkan mufrad dan juga tidaknya. Sekali lagi mufrad di sini maksudnya adalah berupa satu kata. Ya, yang tidak satu kata seperti syibhul jumlah, ya, jar majrur, kemudian dzaraf, ya, kemudian jumlah itu sendiri. Maka hal berdasarkan atau dilihat dari mufrad dan tidaknya itu terbagi menjadi 3 macam. Apa saja itu? Mufradatun, yaitu hal yang mufrad, hanya satu kata. Wa jumlatun, dan hal yang berupa jumlah. Wa syibhu jumlatin, dan hal yang berupa syibhul jumlah. Jadi ada 3 kemungkinan. Al-awwalu, kemungkinan yang pertama atau jenis hal yang pertama, ya tadi berdasarkan mufrad atau tidaknya, yang pertama adalah fal halul mufradatu, ya maka hal yang mufradah itu adalah ma laisa bi jumlatin wala syibhi jumlatin. Yaitu hal yang tidak berupa jumlah dan juga tidak berupa syibhul jumlah. Nahwu contohnya, isfah amman ataka mu'tadhiron. Isfah amman ataka mu'tadhiron. Ya, maka maafkanlah terhadap orang yang mendatangimu dalam keadaan meminta uzur. Ya, maafkanlah kepada orang yang mendatangimu dalam keadaan meminta uzur. Maka mu'tadhiron di sini itu adalah hal. Ya, hal bagi man.
Dan di sini kita lihat hanya satu kata, yaitu mu'tadhiron. Maka ini termasuk hal yang mufradah. Wa taqaddama laha amthilatun katsiratun fil ahkamis sabiqati. Dan telah berlalu banyak contoh ketika menjelaskan hukum-hukum yang telah berlalu. Karena kalau kita lihat, ya mayoritas contoh-contoh yang digunakan itu adalah hal yang mufradah, yang hanya satu kata. Tsani, jenis atau macam hal yang kedua, dilihat dari mufrad atau tidaknya, itu adalah wasyibahul jumlati, yaitu hal yang berupa syibahul jumlah. Apa itu? Wa huwa dzarfu wal jarru wal majruru. Yang disebut dengan syibahul jumlah adalah yang berupa dzaraf dan jar majrur. Wa yushtaratu li wuqu'ihima halan, ya, wa yushtaratu li wuqu'ihima halan, dan disyaratkan ya bagi keduanya, yaitu dzaraf dan jar majrur, itu dapat menempati kedudukan hal, ya disyaratkan apa? An yakuna kullun minhuma tamman. Ya syaratnya dzaraf dan juga jar majrur tersebut ya, masing-masing itu harus bentuknya tam, ya sempurna. Atau apa yang dimaksud dengan tamman di sini? Ai mufidan. Ya, maksudnya mufidan, membawa faedah atau makna yang dapat dipahami dengan syibhul jumlah tersebut. Nahwu contohnya, absartul khatiba fauqal mimbari. Absartul khatiba fauqal mimbari. Saya telah melihat ya, kepada khatib yang sedang berada di atas mimbar. Saya telah melihat kepada khatib tersebut yang sedang dalam keadaan berada di atas mimbar. Maka fauqal mimbari itu adalah dzaraf, ya berupa syibhul jumlah yang kedudukannya sebagai hal. Ya, hal dari apa? Dari khatib kalau di sini. Itu contoh yang dzaraf. Kemudian contoh yang jar majrur, dhahabna ilan nuzhati ala ghairi isti'dadin. Dhahabna ilan nuzhati ala ghairi isti'dadin. Kami telah pergi ya berwisata tanpa adanya persiapan. Ya, kami telah pergi berwisata dalam keadaan tanpa persiapan. Maka dalam jumlah ini ada ala ghairi isti'dadin. Ya, jar majrur. Itu kedudukannya sebagai hal. Ya, kedudukannya sebagai hal. Dari apa? Dari na fa'ilin yang ada pada dhahabna. Wa hadzal qismu lam yadhkurhu ibnu Malikin. Ya, wa hadzal qismu lam yadhkurhu ibnu Malikin. Dan jenis atau macam yang kedua ini tidak disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Kemudian ats-tsalitsu, kelompok hal yang ketiga, ya dilihat dari sisi mufradnya atau tidaknya, wal jumlatu, yaitu hal yang berupa jumlah. Qad takunu ismiyatan, dan terkadang jumlah tersebut yang menjadi hal tadi itu berupa jumlah ismiyah. Nahwu contohnya, tamurru binal ayyamu wa nahnu lahuna. Tamurru binal ayyamu wa nahnu lahuna. Hari-hari ya telah berlalu, ya melalui kami, dalam keadaan kami itu lalai. Ya, maka di sini ada jumlah nahnu lahuna. Nahnu lahuna. Maka itu kedudukannya sebagai hal.
ya, yang berupa jumlah ismiyah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat ke-7, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur." Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedangkan neraka itu menggelegak. Maka di situ ada wahiya tafuru, ya hiya tafuru. Maka wahiya tafuru tersebut itu menempati kedudukan hal yang menunjukkan kondisi dari neraka. Kemudian beliau melanjutkan wa qad takunu jumlatan fi'liyatan. Dan terkadang jumlah yang kedudukannya menjadi hal itu datang dalam bentuk jumlah fi'liyah. Nahwu contohnya ja'al mudhnibu ya'tadiru an dzambihi. Ja'al mudhnibu ya'tadiru an dzambihi. Orang yang berdosa tersebut ya telah datang dalam keadaan ya mengungkapkan uzur ya atau meminta uzur atas dosanya. Ya, atau orang yang bersalah tersebut, tersangka tersebut telah datang dalam keadaan meminta uzur atas kesalahannya. Maka di sini ada ya'tadhiru an dzambihi. Ya, jumlah fi'liyah. Itu kedudukannya dalam jumlah ini itu adalah hal yang menunjukkan keadaan dari orang yang datang tersebut. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-25, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَرَدَّاللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَرَدَّاللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا. Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu, yang mereka itu dalam keadaan penuh kejengkelan. Mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Ya. Nah, maka di sini ada lam yanalu khaira. Lam yanalu khaira. Itu jumlah fi'liyah. Yang kedudukannya itu adalah sebagai hal, ya, hal dari alladzina. Kemudian beliau melanjutkan wa qad ijtama'a fi mithli qoulihi ta'ala. Ya, dan sungguh jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah atau jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu bisa sama-sama datang dalam bentuk atau bisa sama-sama datang dalam kedudukan atau menjadi kedudukannya hal. Ya, jadi misalnya ada dua hal yang datang dalam bentuk jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Contohnya apa? Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-5. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ra'aitahum yasuttuna wa hum mustakbirun." Dan engkau melihat mereka berpaling sedang mereka menyombongkan diri. Atau engkau melihat mereka dalam keadaan berpaling dan dalam keadaan menyombongkan diri. Maka di sini ada dua hal. Yang pertama yasuttuna. Yasuttuna itu jumlah fi'liyah. Kemudian wahum mustakbirun itu jumlah ismiyah yang juga menempati kedudukan hal. Kemudian beliau melanjutkan wa yushtaratu fil jumlatil waqi'ati halan
antashtamila ala rabitin. Dan disyaratkan bagi jumlah yang datang kedudukannya sebagai hal, bahwa jumlah tersebut itu harus mengandung rabit atau pengikat. Kita lihat catatan kaki mengenai hal ini. Wa yushtaratu fil jumlatil haliyati aidon antakuna khobariyatan. Nah, selain jumlah tersebut mengandung robit, disyaratkan juga bagi jumlah yang tadi menjadi hal tadi, ya, jumlah haliyah atau jumlah yang kedudukannya sebagai hal, itu disyaratkan antakuna khobariyatan. Jumlahnya itu harus jumlah khobariyah. Ya, jumlah khobariyah ya, biasa dalam pembahasan balaghah itu maksudnya sebuah pernyataan yang bisa dikatakan itu dusta atau itu tidak. Ya, bisa dibenarkan atau bisa disalahkan. Fala tasluhu al-insya'iyatu antaqa'a halan. Maka jumlah, ya selain khobariyah biasanya insya'iyah. Maka jumlah insya'iyah itu tidak memungkinkan datang sebagai hal. Ya, jadi yang memungkinkan hanya khobariyah saja. Sedangkan jumlah insya'iyah tidak memungkinkan menjadi hal. Wa antakuna ghaira musattaratin bidalil istiqbalin. Dan jumlah, ya, jumlah yang menjadi jumlah khaliyah, itu juga syaratnya tidak boleh didahului oleh petunjuk yang menunjukkan bahwa kejadian tersebut itu kejadian yang baru akan terjadi, atau kejadian yang terjadi di masa yang mendatang. Contohnya apa? Kasini, ya, seperti huruf sin, ya, sa itu. Kemudian wasaufa, dan juga saufa. Maka jumlah yang menjadi hal tidak boleh didahului dengan sin atau saufa. Walihada la yasihhu i'rabu jumlati sayahdina fi qawlihi ta'ala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Oh, sayahdini, maaf. Walihada la yasihhu i'rabu jumlati sayahdini fi qawlihi ta'ala inni dhahibun ila rabbi sayahdini halan. Dan oleh karena itu, ya tidak sah atau tidak memungkinkan jumlah sayahdini yang ada pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat ke-99, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya saya pergi menghadap Rabbku, ya, dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Ya, maka sayahdini di sini itu tidak memungkinkan atau tidak sah di-i'rab sebagai hal. Tapi apa? Bal hiyasti'nafun bayaniyun. Bahkan, ya kan, tetapi jumlah sayahdini tersebut itu di-i'rab sebagai jumlah isti'nafiyah yang bayaniyah. Jumlah isti'nafiyah itu adalah jumlah yang baru. Ya, jumlah yang baru berarti tadi sudah inni dhahibun ila rabbi, di situ berhenti. Kemudian ada jumlah baru sayahdini. Yang tujuannya apa? Bayani, ya, yang menjelaskan. Au i'tiradiyatun, ya, au i'tiradiyatun, atau di-i'rab sebagai jumlah i'tiradiyah. Ya, jumlah i'tiradiyah itu adalah jumlah yang atau kalimat yang menjadi sisipan. Ya, sisipan tiba-tiba muncul dalam sebuah jumlah. Ya, yang kemudian tidak ada hubungan i'rabnya dengan jumlah sebelumnya. Kan sering misalnya qalal musannifu
rahimahullahu ta'ala. Maka rahimahullahu ta'ala itu adalah jumlah i'tiradiyah, ya, kalimat sisipan. Kemudian kita kembali ke atas, ya tadi syaratnya apa? Antastamila ala rabitin, yang apa? Yarbutuha bisahibil khali. Jadi jumlah yang kedudukannya sebagai hal tadi harus mengandung robit atau pengikat yang mengikat antara jumlah tersebut dengan sahibul hal. Ya, jadi ada hubungannya, ada pengikatnya antara jumlah dengan sahibul hal. Mengapa? Liyakunal ma'na muttasilan bainal jumlataini. Supaya maknanya itu menjadi bersambung antara dua jumlah. Dua jumlah itu apa? Jumlah yang kedudukannya sebagai hal dan juga jumlah yang sebelumnya itu. Wa hadzal rabitu thalathatu anwa'in. Dan rabit atau pengikat tersebut itu ada 3 macam. Al-awwalu, rabit yang pertama itu adalah al-wawu, yaitu huruf wawu. Wa tusamma wawal hali. Ya, dan wawu yang seperti ini, ya, wa tusamma hadhil wawu wawal hali. Ya, takdirnya kira-kira seperti itu. Wawu yang seperti ini itu dinamakan sebagai wawu al-hal, ya, wawul hal. Nahwu contohnya, dakhalna wal wa'izu yatakallamu. Kami telah masuk dalam keadaan khatib, ya, atau pemberi nasihat itu sedang berbicara. Qala ta'ala, atau al-wa'idhu yatakallamu, ya, al-wa'idhu yatakallamu di sini itu menunjukkan atau kedudukannya itu sebagai hal berupa jumlah ismiyah. Dan jumlah ismiyah tersebut didahului oleh huruf wawu. Kemudian beliau melanjutkan, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat ke-14, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya qalu, mereka mengatakan, la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah. Jika ia benar-benar dimakan serigala, ya, sedangkan dalam keadaan kami golongan yang kuat. Ya, ini menghikayatkan ucapan dari saudara-saudara Yusuf. Maka wa nahnu usbatun, ya, nahnu usbatun itu menunjukkan hal. Ya, jumlah ismiyah yang berupa hal, yang kedudukannya sebagai hal, itu didahului oleh apa? Al-wawu. Maka wawu yang ada pada wal wa'idhu yatakallamu dan wa nahnu usbatun itu adalah robit. Ya, robit yang mengikat antara jumlah setelahnya dan jumlah sebelumnya, yang dinamakan sebagai wawul hal. Ats-tsani, robit yang ketiga, ya, ats-tsani, jenis robit yang kedua itu adalah ad-dhamiru, yaitu robit yang berupa dhamir. Alladzi yarji'u ila sahibil hali. Yang dhamir tersebut itu kembalinya kepada sahibul hal. Nahwu contohnya, sami'tul khatiba ya'sirul quluba bihusni lafdhihi. Sami'tul khatiba ya'sirul quluba bihusni lafdhihi. Saya telah mendengar khatib tersebut yang, ya, dalam keadaan menawan hati dengan baiknya lafadz atau ucapannya. Maka di sini ada jumlah ya'sirul quluba bihusni lafdhihi. Nah, di mana dhamirnya? Dhamir yang ada pada ya'siru. Ya, ya'siru itu fi'il.
Ada dhamir mustatir yang takdirnya huwa. Huwanya kembali kepada siapa? Al-khatiba. Ya, kira-kira seperti itu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-36. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ya, ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Wa qulna, ya, turunlah kalian, sebagian dari kalian itu menjadi musuh bagi yang lain. Maka di sini kita lihat atau di situ ada ai muta'adina, ya, muta'adina, saling bermusuhan. Maka mungkin maksudnya ada takdirnya ihbitu ba'dukum muta'adina li ba'din aduwun. Ya. Maka dhamir yang ada pada muta'adina yang menunjukkan jamak itu kembali kepada ihbitu, wawu yang ada pada ihbitu. Ya, wallahu a'lam. Kemudian ats-tsalitsu jenis jenis robit, ya, robit yang mengikat antara jumlah haliyah dengan jumlahnya, jumlah sebelumnya itu adalah ats-tsalitsu al-wawu wad-dhamiru ma'an. Ya, tadi kan pertama wawu, kedua dhamir. Kemudian jenis yang ketiga wawu dan dhamir yang datang sekaligus, ya, atau secara bersamaan. Nahwu contohnya istaqbalan nasu ramadhana wa hum farihuna. Istaqbalan nasu ramadhana wa hum farihuna. Manusia telah menyambut bulan Ramadan dalam keadaan mereka bergembira. Maka perhatikan di sini ada wahum farihuna. Ya, wahum farihuna. Maka di situ ada wawu. Ya, ada wawu yang menjadi robit. Kemudian juga ada hum. Ya, hum yang juga berupa dhamir yang menjadi robit. Maaf, tadi di atas itu pada saat penyebutan Yusuf ayat 14, ya, lain akalahu dzi'bu wa nahnu usbatun, itu ada catatan kaki. Kita lihat. Ya, tadi ayatnya itu adalah lain akalahu dzi'bu wa nahnu usbatun. Itu ar-rabitu yang menjadi rabit adalah fil ayati al-wawu faqat. Ya, dalam ayat tersebut itu wawu saja. Ya, wawu saja. Mengapa? Ammat dhamiru nahnu falaisa birabitin. Ya, adapun dhamir nahnu itu bukan robit. Mengapa? Li'annahu la yarji'u li sahibil hali wa huwa dzi'bu. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa nahnu tadi itu tidak kembali kepada sahibul hal. Sahibul halnya apa? Adz-dzi'bu. Ya, au dhamiru Yusufa, atau dhamir yang kembali kepada Yusuf. Jadi karena nahnu di situ tidak kembali kepada adz-dzi'bu atau dhamir yang kembali kepada Yusuf, maka di sini robitnya hanya wawu saja, bukan wawu dan nahnu. Sedangkan contoh yang tadi, yaitu wahum farihuna, nah itu dua, karena ada wawu dan hum kembali kepada an-nasu. Ya, an-nasu. Dan an-nasu itulah sahibul halnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-40. Ayat ke-43. Ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la taqrabus sholata wa antum sukara. La taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian yang mendekati salat dalam keadaan mabuk. Ya, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk.
Maka di situ ada dua robit. Robit yang pertama wawu yang ada pada wa antum sukaro. Kemudian ada antum. Ya, antum itu domir. Nah, domir itu kembalinya kepada wawu jamaah yang ada pada taqrobu. Ya, la taqrobu. Maka di sini robitnya ada dua, yaitu wawu dan domir sekaligus. Qala Ibnu Malikin, Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa maudhi'al hali taji'u jumlah ila akhirih. Ai maksudnya, taji'ul jumlatu maudhi'al halil mufradati. Jumlah itu dapat datang menempati kedudukan hal yang mufradah. Ya, jadi jumlah itu menempati kedudukan hal yang mufradah. Bima'na annaha takunu halan mithlaha. Ya, maksudnya adalah annaha, ya, ha kembali kepada jumlah, bahwa jumlah itu bisa menjadi hal mithlaha. Ya, ha yang ini kembalinya kepada hal yang mufradah. Bahwa jumlah itu bisa menempati kedudukan hal yang serupa dengan hal mufradah. Thumma mathala lil jumlati lismiyatil waqi'ati halan. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala memberikan contoh jumlah ismiyah yang menempati kedudukan hal. Biqaulihi, ya, dengan ucapan beliau, wa huwa nawin rihlatan atau wa huwa nawin rihlah. Yaitu jumlah, dan dalam keadaan dia berniat untuk berwisata atau melakukan perjalanan. Kemudian beliau melanjutkan, ta'ayyunu atau ta'ayyana an yakuna ar-rabitu al-wawa. Ya, bisa ta'ayyunu, bisa ta'ayyana. Ya, ta'ayyunu an yakuna ar-rabitu al-wawa. Ya, kapan ada kondisi di mana sudah ditentukan, ya, atau menjadi jelas, menjadi tertentu bahwa robitnya itu wawu. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, bait yang ke-352 dan bait yang ke-353. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, وَذَاتُ بَدَئٍ بِمُضَارِعٍ ثَبَتْ خَوَتْ ضَمِيرًا وَمِنَ الْوَاوِ خَلَتْ. Dan jumlah yang apa? Jumlah yang tadi kedudukannya sebagai hal. Ini masih membahas jumlah yang kedudukannya sebagai hal. Yang dhatu bada'in bimudhari'in sabata. Ya, yang dia itu atau sabatin juga bisa. Wa dhatu bada'in bimudhari'in sabatin. Yang jumlah yang kedudukannya sebagai hal itu dimulai dengan mudhari' tapi yang mutsbat, yang positif, tidak dinafikan. Khawat dhamiron, yang fi'il mudhari' tersebut itu mengandung dhamir. Artinya dhamir yang kembali kepada si sahibul hal. Maka apa? Wa minal wawi kholat. Maka kosong dari wawu. Atau mudahnya jumlah tersebut tidak perlu atau jangan engkau memberikan wawu sebelum jumlah fi'liyah tersebut. Jika fi'ilnya mudhari yang positif. Wa dhatu wawin ba'dahan wi mubtada. Ya, akan tetapi jika kita melihat ada jumlah fi'liyah yang dia itu fi'ilnya fi'il mudhari dan mutsbat, yang positif, tidak dinafikan. Dan kedudukannya sebagai hal. Namun sebelum fi'il mudhari ada wawunya, dzatu wawin, ada wawunya. Ya, maka ba'daha inwi mubtada. Ya, maka setelah wawu engkau niatkan atau engkau takdirkan ada mubtada. Ya, jadi mubtada dulu. Baru kemudian fi'il mudhari'nya nanti itu sebagai khobarnya. Ya, supaya apa? Supaya seolah menjadi jumlah ismiyah.
Ya, lahul mudhari'a ij'alanna musnada. Nah, kemudian fi'il mudhari yang datang setelah itu kan wawu, kemudian fi'il mudhari. Nah, setelah wawu kita niatkan ada mubtada. Setelah itu fi'il mudhari'nya ij'alanna musnada lahu. Maka kemudian jadikanlah si fi'il mudhari' tersebut menjadi musnad. Ya, jadikan fi'il mudhari' menjadi musnad. Ya, bagi si mubtada. Ya, artinya mubtada menjadi musnad ilaihi. Nah, kemudian nanti fi'il mudhari'nya menjadi musnad atau mudahnya menjadi khobar. Kemudian beliau melanjutkan, Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan kedua bait ini, taqaddama anna jumlatal hali la budda fiha min rabitin. Telah berlalu penjelasan bahwa jumlah yang menjadi hal itu harus mengandung rabit di dalamnya. Ya, harus mengandung pengikat di dalamnya. Wa huwa immal wawu awid dhamiru au huma ma'an. Dan rabit tersebut bisa jadi berupa wawu, bisa jadi berupa dhamir, atau bisa juga keduanya bersamaan, yaitu wawu dan dhamir bersamaan. Wa qad yata'ayyanu an yakuna ar-rabitu huwa ad-dhamiru. Dan terkadang atau kalau huwanya menjadi dhamir fasl ya an yakuna ar-rabitu huwa ad-dhamiru. Ya, bahwa kadang sudah jelas, kadang sudah ditentukan atau tertentu terlihat dalam sebuah jumlah bahwa rabitnya itu adalah berupa dhamir. Rabitnya itu berupa dhamir. Wa dzalika fil jumlatil haliyati idza suddirat bi mudhari'in mutsbatin. Nah, kapan? Itu ketika jumlah haliyah, jumlah yang kedudukannya sebagai hal itu didahului oleh mudhari yang mutsbat, yang positif. Maka pada saat itu sudah jelas bahwa rabitnya berupa dhamir yang ada pada fi'il mudhari' tersebut. Kemudian beliau melanjutkan mujarradin min qad. Yang fi'il mudhari' tersebut itu kosong atau tidak mengandung qad. Nahwu contohnya, ja'al mudhnibu ya'tadiru an dzambihi. Ya, sama seperti tadi. Telah datang seorang yang berdosa atau seorang yang tersangka sudah ditetapkan kesalahannya, yang meminta udzur atas dosanya atau atas kesalahannya. Faya'tadiru fi'lun mudhari'un. Maka lafadz ya'tadiru adalah fi'il mudhari'. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang hukum tersembunyinya istitarnya itu jawaz, boleh. Takdirnya adalah huwa. Ya'udu 'alal mudhnibi, yang huwa itu kembalinya ke ya'udu 'ala al-mudhnibu, yang kembalinya kepada lafadz al-mudhnibu. Wal jumlatu fi mahalli nasbin halun. Dan jumlah tersebut, ya jumlah yang tadiru tersebut itu menempati kedudukan nasab dan kedudukannya sebagai hal. Warrabitu ad-dhamiru huwa al-aidu ila al-mudhnibu. Ya, dan rabitnya yaitu dhamir huwa itu kembalinya kepada apa? Lafadz al-mudhnibu. Ya, al-mudhnibu yang menjadi fa'il dari ya'tadhiru. Maaf, yang menjadi fa'il bagi ja'a. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat ke-67. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jaa'a ahlul madinati yastabshirun. Wa jaa'a ahlul madinati yastabshirun. Dan datanglah penduduk kota tersebut dalam keadaan bergembira.
Ya, maka yastabsyiruna, ya, dalam keadaan bergembira itu adalah fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari'. Warrabitu huwa wawul jama'ati. Dan yang menjadi robit, pengikat, itu adalah wawu jamaah yang ada pada yastabsyiruna. Yang kembalinya kepada apa? Ahlu. Ya, ahlu yang ada pada ahlul madinati. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Muttatsir ayat ke-6. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tamnun tastakthir. Ya, dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Maka tastakthiru, ya, tastakthiru itu halun, ya, fa jumlatu tastakthiru halun. Maka jumlah tastakthiru kedudukannya sebagai hal. Warrabitu, dan yang menjadi robit atau pengikat adalah huwad dhamirul mustatiru. Yaitu dhamir mustatir yang ada pada tastakthiru, yang takdirnya adalah anta. Kemudian fa in jaa'a min kalamil arabi, ya, fa in jaa'a min kalamil arabi rabatu hadzal mudhari'i bil wawi. Nah, di sini beliau menjelaskan rincian yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala pada bait yang berikutnya, yaitu 353. Jika ditemui di ucapan orang Arab, ya, bahwa orang Arab mengucapkan fi'il mudhari, kemudian ada robitnya itu adalah juga ditambah wawu. Jadi apa? Fi'il mudhari tersebut didatangkan bersama wawu. Tidak hanya mencukupkan robit yang ada di dhamir yang ada pada fi'il mudhari tersebut. Ya, jadi ada wawu, kemudian ada mudhari. Maka apa? Fahuwa mu'awwalun ala taqdiri mubtada'in ba'dal wawi. Maka yang seperti itu ditakwil. Ya, ditakwil seperti apa? Dengan takdir ada mubtada' setelah wawu. Jadi kalau kita temui ada wawu, kemudian ada fi'il mudhari', ya, dan itu kedudukannya sebagai hal, maka kita takdirkan ada mubtada' setelah wawu. Ya. Wa yakunul mudhari'u khabaron lahu. Maka jadilah fi'il mudhari' tersebut itu khabar bagi mubtada' yang ditakdirkan tersebut. Kaqaulihim, ya, seperti ucapan orang-orang Arab terdahulu. Ya, asukku ainal aduwi. Ya, qumtu wa asukku ainal aduwi. Saya telah bangkit dalam keadaan saya yang menghantam dengan keras mata musuh. Ya, qumtu wa asukku ainal aduwi. Maka di sini perhatikan ada asukku. Ya, asukku, fi'il mudhari'. Namun fi'il mudhari' tersebut didahului oleh wawu. Maka apa? Maka ditakdirkan ada mubtada'. Ya, takdirnya apa? Wa qumtu wa ana asukku ainal aduwi. Ya, diniatkan ada lafadz ana di situ sebagai mubtada', sehingga asukku ainal aduwi itu menjadi khobarnya. Wa qauli syairi, dan juga sebagaimana ucapan seorang penyair, falamma khasyitu adhafirahum najaut, falamma khasyitu adhafirahum najautu wa arhanuhum malika. Ya, maka ketika saya takut dengan senjata-senjata mereka, maka saya membebaskan atau melepaskan diri dalam keadaan saya menggadaikan mereka kepada penguasa. Maka perhatikan di sini ada najautu wa arhanuhum malika. Ya, najautu wa arhanuhum malika. Di situ ada fi'il mudhari' arhanu.
ya arhanu. Namun sebelum arhanu ada wawu. Maka setelah wawu ditakdirkan, ya ditakdirkan mubtada yaitu ana. Kita lihat catatan kaki adzafirahum, ya adzafirahum dalam syair tadi jam'u udhfurin. Ya jamak dari lafadz udhfur. Bizinati usfurin. Mengikuti wazan usfur. Ya udhfur itu wazannya usfur. Wal muradu huna, dan yang dimaksud adzafira di sini itu adalah al-aslihatu, yaitu senjata. Kemudian najautu maksudnya takhallastu. Ya saya bebas, ya saya lepas. Kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat di atas. Fa asukku wa arhanuhum khobaroni limubtada'in mahdzufin. Maka lafat asukku dan arhanuhum, ya, itu adalah khobar, keduanya khobar bagi mubtada yang dihapus. Wa taqdiru, dan takdirnya adalah wa ana asukku. Yang ditakdirkan ana di situ. Kemudian wa ana arhanuhum. Ditakdirkan ana juga di situ. Wa yakunu dzalika min babil jumlatil ismiyatil waqi'ati halan. Maka pada saat seperti ini ditakdirkan ada mubtada di situ, maka di sini masuk dalam pembahasan jumlah ismiyah yang datang dalam bentuk hal. Ya, bukan lagi jumlah fi'liyah, tetapi jumlah ismiyah karena ada mubtada yang diniatkan tadi, yang ditakdirkan tadi. Ya, hadza ma dzakarahu Ibnu Malikin rahimahullahu. Dan ini adalah pendapat yang diucapkan oleh Ibnu Malik. Pendapatnya bagaimana? Kalau fi'il mudhari itu menjadi hal, ya, dan dia mengandung dhamir yang kembali kepada sahibul hal, maka tidak perlu ada wawu. Ya, mudahnya seperti itu. Kalau kita temui dalam ucapan orang Arab, ada fi'il mudhari yang kedudukannya sebagai hal, tapi didahului wawu. Maka bagaimana? Kita niatkan ada mubtada yang dihapus. Ya, jadi diniatkan ada mubtada yang dihapus. Kira-kira itu pendapat dari Ibnu Malik. Wal haqqu, ya akan tetapi pendapat yang benar menurut pensyarah yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, annahu la da'iya li hadat ta'wili. Ya sebetulnya tidak ada kepentingan, ya tidak perlu bagi kita takwil seperti ini. Ya takwil bahwa ada mubtada yang dihapus sebetulnya setelah wawu. Itu menurut beliau. Kenapa kok harus ditakdirkan ada mubtada yang dihapus? Min ajli idkhali ma warada tahtal qa'idati fi hadzal maudu'i. Ya seolah-olah kita mentakwil ada mubtada itu hanya tujuannya untuk memasukkan ya semua keadaan dalam kaidah di pembahasan ini. Ya, secara umum kan Ibnu Malik rahimahullahu taala tadi sudah memberikan kaidah. Kalau yang menjadi hal itu adalah jumlah ismiyah, maka didahului oleh wawu. Tetapi kalau halnya itu jumlah fi'liyah, yang itu fi'ilnya fi'il mudhari, maka tidak boleh didahului oleh wawu. Nah, itu kira-kira kaidahnya seperti itu. Tiba-tiba ditemui di ucapan orang Arab, ada fi'il mudhari yang kedudukannya sebagai hal, kemudian didahului oleh wawu. Maka menyelisihi kaidah yang dibuat tadi. Maka supaya masuk ke dalam kaidah, caranya bagaimana? Diniatkan ada mubtada yang dihapus. Ya, sebetulnya yang seperti itu menurut beliau tidak perlu, ya tidak ada kepentingan. Fa innal arabiyya al-mutakallima bidzalika la ya'rifu syai'an min hadhihi ta'wilati. Nah, ini menurut beliau alasannya. Karena orang Arab dahulu yang
mengucapkan hal tersebut, ya mengucapkan tadi kumtu wa asukku ainal aduwi atau najautu wa arhanuhum malika, itu sama sekali tidak mengetahui sesuatu pun dari takwil ini bahwa diniatkan ada ana, itu tidak mengetahui. Karena yang namanya kaidah nahwu itu datangnya belakangan. Ya, datangnya belakangan. Maka bagaimana fayuhkamu 'alaiha bin nuduri? Maka yang seperti itu, yang wa asukku ainal aduwi dan wa arhanuhum malika, itu dihukumi dengan sesuatu yang nudur. Ya, sesuatu yang langka, sesuatu yang jarang ditemui dari orang Arab. Ya, maka sesuatu yang jarang wala yuqasu 'alaiha, tidak perlu dikiaskan. Ya cukup itu saja, wa asukku ainal aduwi wa arhanuhum malika. Ya, itu sesuatu yang nudur saja, sesuatu yang jarang ditemui. Tidak perlu dikiaskan. Ya pada ucapan kita pada masa sekarang. Kemudian beliau melanjutkan, fa in kanal mudhari'u manfiyan, ya adapun jika fiil mudhari'nya manfi, tadi kan mutsbat semuanya. Kalau mudhari'nya manfi, fasayati insyaallahu, maka akan datang penjelasannya insyaallahu ta'ala. Wa in kana mutsbatan masbuqan biqad ta'ayyanatil wawu. Adapun jika fiil mudhari'nya mutsbat, ya positif, tetapi didahului oleh qad, maka diharuskan ada wawu. Ya, diharuskan ada wawu. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat ke-5. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum." Ya, mengapa kalian menyakitiku? Dalam keadaan kalian mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah kepada kalian. Ya. Maka fajumlatu ta'lamuna halun minal wawi fi tu'dzunani. Maka jumlah ta'lamuna itu adalah hal dari wawu yang ada di tu'dzunani. Warrabitu al-wawu, dan robitnya adalah wawu yang ada pada ta'lamuna. Dan perhatikan ta'lamuna didahului oleh qad. Karena didahului oleh qad, maka wajib ada wawu sebelumnya. Kita lihat catatan kaki. Qad tufidut tahqiqa idza dakhalat 'alal madhi. Lafadz qad itu kalau masuk ke fi'il madhi itu menunjukkan tahqiq, ya, menunjukkan sesuatu yang pasti, ya, menguatkan, ya, sungguh, biasanya seperti itu. Ya, kalau masuk ke fi'il madhi. Kama qala ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun. Ya, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Ya, jadi sungguh menunjukkan makna tahqiq, yang memastikan dengan kuat. Ya, itu karena aflaha itu adalah fi'il madhi. Kemudian wat taqlila, ya. Qad tufidu at-taqlila idza dakhalat 'alal mudhari'i, dan juga qad itu membawa faedah atau makna taklil, ya, seperti kadang, jarang, ya, jika masuk ke fi'il mudhari. Jika masuk ke fi'il mudhari. Wal mudhari'u fi qoulihi ta'ala, adapun mudhari yang ada pada firman Allah Subhanahu wa taala tadi, surat As-Saff tadi, wa qad ta'lamuna, kan fi'il mudhari. Maka kalau mengikuti kaidah tadi, itu maksudnya taklil, ya, dan kadang kalian mengetahui, misalnya seperti itu. Ya, dalam keadaan kadang atau jarang kalian mengetahui, tapi bukan itu maksudnya. Apa maknahu al-madhi? Maka ta'lamuna di sini maknanya adalah madhi. Maka sungguh kalian, dalam keadaan kalian sungguh mengetahui.
Ai wa qad alimtum. Maksudnya adalah kalian dalam keadaan kalian sungguh telah mengetahui. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qad ya'lamu ma antum alaih. Ya, di sini qadnya untuk tahqiq. Ya. Maksudnya adalah tahqiq. Karena maknanya ya sesungguhnya Allah mengetahui keadaan yang kalian berada di dalamnya. Ya waqila innaha litahqiqi. Ya, dikatakan itu adalah untuk tahqiq qadnya. Qala Az-Zamakhsyariyu, ya berkata Az-Zamakhsyari, beliau mengatakan dakhaltu litauqidil ilmi. Atau dakhalat, ya qad dakhalat litauqidil ilmi. Qad itu masuk untuk menekankan pengetahuan. Ya, untuk menekankan bahwa mengetahui, kira-kira seperti itu. Kita kembali ke atas. Qala an-nadhimu, berkata nadhim yaitu Ibnu Malik rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa dzatu bada'in bi mudhari'in tsabat ila akhirih. Ai innal jumlatal haliyata idza kanat fi'liyatan mabdu'atan bi mudhari'in mutsbatin, bahwa jumlah yang kedudukannya sebagai hal, itu jika jumlah tersebut berupa jumlah fi'liyah yang dimulai dengan fi'il mudhari' yang mutsbat, yang positif, fa innaha tahwid dhamira. Fa innaha tahwid dhamiror rabita, dan jumlah atau fi'il mudhari' tersebut atau jumlah fi'liyah yang mengandung fi'il mudhari' tersebut itu mengandung dhamir rabit. Wa takhlu minal wawi al-musta'milati fir rabti. Atau wa takhlu minal wawil musta'malati fir rabti. Maka dia akan kosong dari wawu yang digunakan sebagai rabit. Ya, jadi tadi kalau jumlah yang menjadi hal itu fi'il mudhari, dia positif dan dia mengandung dhamir rabit, maka dia harus kosong dari wawu yang digunakan sebagai rabit. Mengapa li'annal wawa la tasluhu lirrabti huna? Karena wawu itu tidak sesuai, ya tidak sah menjadi rabit di sini. Kemudian tsumma bayyana anna hadhil jumlatal mudhari'ata in rabatat bil wawi. Kemudian beliau menjelaskan bahwa jumlah mudhari'ah di sini itu jika mengikat dengan wawu, fa innahu yunwa wa yuqaddaru laha mubtada'un ba'dal wawi. Ya, jadi tadi kalau ada jumlah fi'il mudhari yang dia itu mendatangkan wawu yang rabit tadi, maka diniatkan dan ditakdirkan mubtada' bagi jumlah mudhari'ah tersebut setelah wawu. Khabaruhu al-jumlatul mudhari'iyyatu. Khabaruhu al-jumlatul mudhari'iyyatu. Kemudian khabarnya adalah jumlah yang ada fi'il mudhari'nya tadi. Ya. Fatakunu musnadatan lahu. Maka jumlah mudhari'iyyah tadi itu menjadi musnad bagi mubtada'. Ya, menjadi musnad bagi mubtada'. Mubtada' adalah musnad ilaih. Ai mukhbaron biha anhu. Yaitu jumlah mudhari itu memberikan kabar ya dengan jumlah tersebut bagi si mubtada'. Yang mudahnya menjadi khobar. Yang menjadi khobar bagi mubtada'. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.